kunci salat yang bisa mengantarkan kita terjegah dari fahsya dan munkar adalah salat tuma'ninah. Selalu ada bahasa salat khusyuk, salat khusyuk. Menurut saya, mohon maaf, saya tidak setuju dengan kata itu. Tapi yang saya anjurkan adalah salat tuma'ninah. Tuma'ninah rukun, sama dengan rukun Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah, tidak sah salat kita tanpa tuma'ninah. Kalau bisa menjaga tuma'ninah dalam salat, gerakannya, bacaannya, zikir ruku'nya, zikir sujudnya terbawa dengan tenang, akan datang khusyuk sendiri. Khusyuk ini bukan sebuah amalan, tapi khusyuk sifat bagi orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Tumanina. Kalau bisa tumanina, konsentrasi, pelan-pelan melakukan, menjalankan salat, wallahi khusyuk datang. Kenikmatan, keindahan salat itu datang sendiri. Sebagaimana hadis al-musi'i salatuhu. Ketika ada seorang masuk ke masjid, Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, orang itu salat tahiyatul masjid. Selepas salat, dia datang kepada Rasul, mau salaman, Rasul tidak jawab. Bahkan Rasul bersabda, salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya, sudah barusan saya salat. Tapi Rasul menganggap gerakan dia belum salat. Salat dulu. Dia pergi ke depan, salat lagi, datang kepada Rasul, mau salaman, Rasul tidak menjawab. Sambil Rasulullah SAW bersabda, salli fa innaka lam tusalli. Terus gerakan saya apa? Ruku' sujud itu apa? Rasul menganggap itu bukan salat. Kenapa? Karena terlalu cepat, tidak terbawa tumaknina. Dianggap menurut Rasulullah SAW itu bukan salat, itu cuma hanya sebuah gerakan. 23 rakaat 7 menit. Ya, itu tidak benar. Makanya tarawih maupun salat wajib, salat sunnah, tumanina. Saya pernah masuk masjid, habis tahiyatul masjid saya duduk, ada orang di samping saya salat. Saya perhatikan gerakannya. Yang menarik perhatian saya karena terlalu cepat. Bahkan saya sendiri ketika dia berdiri, saya ikut meniru, ikut baca Al-Fatihah. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia sudah rukuk. Padahal bacaan saya cukup cepat. Saya kira, gimana dia bisa baca Al-Fatihah ya? Aku aja Maliki Yaumiddin, dia sudah rukuk. Jadi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allah, sami'allah, Allah, 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 Allah. Tidak sampai sekian waktu untuk tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya Allah mohon diterima. Saya langsung melihatnya. Saya bilang, mohon maaf, yang diterima apaan? Apaan yang diterima? Ini bukan salat. Dan sayang sekali, bahkan ada ancaman yang salatnya seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebenarnya karunia dari Allah di sini, an salatihim, bukan fi salatihim. Ya Allah, kalau ada ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, aduh, itu berat. Itu berat. Siapa yang tidak lalai dalam salat? Siapa yang tidak sahur dalam salat? Siapa yang tidak konsentrasi dalam salat? Siapa yang tidak kehilangan khusyuk dalam salat? Kalau ada kata fi saja, tidak usah an, ada diganti dengan fi, berarti kita termasuk ancaman ayat ini. Masuk dalam wail, satu tempat neraka. Namanya wail, khusus, bukan untuk siapa-siapa, khusus untuk orang yang lalai dari salat. Ini istimewa, VIP khusus. Ada layanan khusus di neraka, di tempat wail, dikhususkan orang-orang yang tidak menghargai salat. Bukan yang tidak salat, tidak sama sekali tidak salat. Kalau yang tidak salat sama sekali, Allahu a'lam bagaimana keadaannya. Dia akan bersama Fir'aun wa Qarun wa Haman di neraka. Ini yang dimaksud ancaman ini, salat, dia salat tapi lalai. Apa tafsir Abdullah bin Abbas? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha fa idza qaraba intihauha sallaha wa naqaraha ka naqrid dik. Salat itu, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud ancamannya, mereka menunda salat.
menunda, ada sibuk main bola, nonton TV, main game, apa kesibukannya. Begitu mendekati waktunya mau habis, dia cepat ambil wudu, cepat-cepat, alhamdulillah saya bisa kejar waktu ini sebelum habis. Itu yang dimaksud ayat ini, menunda waktu salat. Saya pernah baca salah satu ulama, kadang-kadang kalau kita baca ulama sirah, sejarah ulama terdahulu, kita merasa luar biasa. Ditanya beliau 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Terus maksudnya apa? Berarti apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Selama berapa tahun? 40 tahun. Ditanya, apa yang membuatmu sabar 40 tahun datang sebelum azan? Kata beliau, azan ini kan panggilan, dan panggilan untuk orang yang lalai. Saya tidak mau dipanggil karena saya khawatir menjadi orang lalai, maka datang duluan. Memang azan kan panggilan, nida, al-azan nida'un wa i'lamun nasi lidukhulil waqti. Nida, panggilan, memberitahu orang ini sudah waktunya masuk. Karena manusia terlalu lupa, sibuk, lalai, makanya perlu dipanggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Masih ada yang mendengar azan, jangan buru-buru, masih belum iqamat. Nunggu iqamat. Begitu iqamat, tunggu sebentar. Imam kita orang dari Timur Tengah, ini suka kepanjangan salatnya. Apalagi salat subuh, apalagi salat subuh hari Jumat, baca sajadah, dah apa-apa nanti pas dekat rukuk. Sampai nongkrong di luar. Padahal dia lupa hadis Rasulullah SAW, man salla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi. Berita gembira, barang siapa yang bisa menjaga salat berturut-turut 200 kali salat selama 40 hari, tidak terlepas, tidak tertinggal takbiratul ihram sama imam, akan dapat 2 kebebasan, bebas dari neraka jahannam dan bebas dari kemunafikan. Dan mohon maaf, orang munafik tidak bisa itu, tidak bisa. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah, athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh paling berat. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa pahala dan rahasia karunia Allah di salat subuh, akan mereka datang walaupun merangkak seperti anak bayi. Saking mulianya. Jangankan datang salat subuh, saf yang pertama. Kalau saya lihat di Indonesia terlalu ikhlas. Aku heran pas berdiri saf yang pertama, saya kadang-kadang kesal atau nisal. Pas datang saf pertama sudah penuh, ya Allah, telat. Begitu ada sedikit orang mulai tergeser-geser merapatkan safnya, mulai ada kosong. Tapi bukan di depan saya posisi kosongnya, ada di depan orang. Tapi saling saya memperhatikan mereka berdua saling menawar. Dah apa-apa, bapak aja dah. Dah, bapak aja dah. Dah, antum aja. Ana langsung begitu lihat, ana langsung masuk. Kok bapak saling nawar-nawar? Surga itu, surga saf pertama. Kok tawar-menawar? Jangan tawar-menawar. Kalau ayah saya ada di situ, saya tidak mau tawar-menawar sama ayah. Saya akan maju. Ini saf pertama, doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamis saffil awal. Ya Rasulullah, was-saff al-thani. Qala Allahumma arhamis saffil awal. Ya Rasulullah, was-saff al-thani. Qala Allahumma arhamis saffil awal. 3 kali. Ya Allah, rahmati saf pertama, rahmati saf pertama, rahmati saf